Kenapa ada bank konvensional dan ada bank syariah? Dalam Islam ada bank syariah, kan ada BSI dan yang lain. Ini kan ada bank syariah. BSI kan sudah gabungan ya, dulunya ada bank Mandiri Syariah, ada bank BRI Syariah, nah digabunglah menjadi bank BSI gitu. Nah mereka perbedaannya dengan konven kalau dari sisi KPR misalnya, itu diakad, dok. Oke. Nah kalau bank konven misalnya membelikan rumah, dokter mau KPR rumah melalui bank A, bank konven misalnya ya, bukan bank syariah. Maka mereka akadnya adalah utang piutang. Oke. Jadi misalnya pihak bank mengutangkan uang 5 miliar, ya kan, yang akan dibayar setiap bulan sekian, pengembaliannya misalnya setiap bulan 10 juta, dengan bunga 10% misalnya. Iya. Nah inilah yang membuat dia riba. Oke. Karena dia akadnya di utang. Kalau di bank syariah, dia ubah. Akadnya itu, pihak pertama perbankan ini membeli sebuah rumah, disebutkan produknya, dengan harga 5 miliar, dijual kepada si fulan, namanya dan KTP-nya, dengan harga 6 miliar yang akan dicicil sekian bulan. Jadi keuntungan sudah masuk dalam kesepakatan akad itu. Bukan presentasi dok ya, dia udah langsung disebutin keuntungannya. Ya, perbedaan bahasa bisa mengubah semua dok. Sekarang bahasa gini, saya suka kamu dengan saya benci kamu. Bahasa bukan? Bahasa. Berbeda nggak? Berbeda. Efeknya. Sekarang kalau saya bilang sama seseorang saya suka kamu, dia bisa senyum. Begitu saya bilang saya benci kamu, dia berubah. Jadi nggak bisa, bukan cuma sekedar bahasa. Bahasa pun bisa mengubah segala sesuatunya. Bahkan retorika saja dengan tujuan yang sama bisa mengubahnya. Dosa itu harus berefek atau tidak? Dosa itu bukan definisinya adalah pada saat dia berefek negatif pada orang. Dosa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Dia berefek atau tidak berefek? Ya kan? Sekarang begini, saya tidak boleh misalnya mengganggu orang lain. Kan definisi ini luas sekali ya. Sekarang kalau saya merasa, saya hanya bercanda dengan teman saya. Tapi sebenarnya dia terganggu. Ini dihitung salah atau tidak nih? Saya tidak menganggap itu kesalahan. Dia menganggap itu adalah mengganggu dia. Makanya lingkupnya adalah penggambaran agama. Agama menganggap agama melarang mengganggu orang lain. Bercanda atau tidak? Clear. Berarti dosanya dia berefek atau tidak? Sama aja. Jadi tidak harus misalnya minum khamr itu, minum minuman keras misalnya, minum beralkohol, karena nanti kalau sudah berefek mengganggu orang, dia mabuk mungkin dia bisa membunuh baru berdosa. Enggak. Memang dari awal minuman ini tidak dibolehkan. Apakah bantu orang harus selalu ingin dapat imbalan? Ada saatnya gini. Kalau dalam Islam itu gini, ada waktu dan masa hidup kita di mana kita memang mengambil keuntungan, ada saatnya kita memang berbagi sosial. Kalau yang dokter bahasakan tadi itu kesannya semuanya harus ada manfaatnya. Lalu kapan kita bisa membantu orang tanpa ada feedback? Kapan kita bisa tanpa ada feedbacknya? Kan sekarang kalau saya utangin orang tanpa saya minta apa-apa. Ya udah saya pinjam 10 juta, kembali 10 juta. Saya akan meringankan dia. Justru itu jangan tunggangin kebutuhan orang. Dia lagi genting, kita tunggangin justru untuk di mana sosialnya kalau gitu. Justru pada saat dia lagi butuh, dia lagi lapar nih. Sama kasusnya gini, kalau dokter bilang gitu berarti kalau lagi lapar, saya kasih kamu makan, tapi kamu harus bantu saya kerja 2 jam ya. Kan berarti kita minta feedback kan. Islam tidak mengajarkan itu. Di saat kamu orang lain butuh, bantu dia. Dan bantunya itu jangan berharap balasan kecuali dari Tuhan. Nah gitu.